Murni, silakan Ibu. Murni sayang. Nyonya, ada beberapa hal yang ingin didengar oleh majelis hakim yang mulia. Kami mengetahui bahwa dulu Nyonya adalah kekasih Kapten Anwar, tapi orang yang mencintai Nyonya bukan dia satu-satunya. Ada lagi yang lain, yaitu Mayor Bahri, suami Nyonya yang sekarang juga mencintai Nyonya. Kemudian, Kapten Anwar dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Medan Perang. Yang menjadi ketua pengadilan itu adalah Mayor Bahri, suami Nyonya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Harap Nyonya jawab dengan jujur dan tunjukkan pada majelis hakim. Sudah berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Lebih dari 30 tahun. Waktu yang cukup lama untuk mengenali pribadi seseorang. Berdasarkan pengetahuan Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman mati kepada sahabat karibnya Anwar dengan maksud membunuhnya supaya dapat mengawini Nyonya? Tolong Nyonya jawab dengan sejujur-jujurnya. Cobalah Nyonya renungkan. Saya tidak perlu merenungkannya. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Tolong sampaikan dengan jelas pada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin kawin dengan saya. Terima kasih Nyonya. Untuk sementara, sekian dulu yang mulia. Saudara penuntut umum, giliran saudara. Nyonya Murni, apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya? Apakah Nyonya berkata begitu? Hanya mimpi memamerkan kesetiaan suami yang sebetulnya sama sekali tidak Nyonya miliki. Yang mulia, saya keberatan terhadap ucapan saudara penuntut umum. Di sini yang diadili adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Maaf yang mulia, saudara pembela terlalu terburu nafsu. Saya belum selesai bicara. Saya tidak mengadili, saya hanya membuat suatu kesimpulan. Teruskan saudara penuntut umum. Setelah saudara meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Ayolah Nyonya Murni, menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat cinta pada saudara Anwar. Apa betul? Begitu cinta padanya, hingga lamaran saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara Anwar, Nyonya tolak. Saya tidak tahu pasti, biarpun pasti itu tidak penting. Dalam bermesraan dengan saudara Anwar, sangat biasa jika Anda dan saudara Anwar bersimpati, hidup semati. Itu biasa. Lalu dia meninggal. Berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? 2 bulan. Sedikit Nyonya. 2 bulan. 2 bulan? Hebat sekali kesetiaan Nyonya kepada saudara Anwar. Belum lagi jasad yang busuk dalam kubur, Nyonya sudah berpaling dengan laki-laki saingannya. Perempuan apa Nyonya sebenarnya? Perempuan pengobat cinta yang berpaling dengan mudah dari laki-laki lainnya? Pembohong? Atau seorang pendusta? Saya keberatan atas pertanyaan-pertanyaan saudara penuntut umum. Yang saya kemukakan bukanlah kesimpulan. Kalau boleh bertanya pada saudara pembela terhormat, kesimpulan apa yang akan dia buat dari semua kenyataan-kenyataan ini? Cara saudara mengajukan pertanyaan memojokkan Nyonya Murni. Saya tidak memojokkan siapa-siapa. Itu adalah prasangka saudara semata. Di sini, saudara-saudara bicara melalui hakim. Maaf yang mulia. Saudara penuntut umum, teruskan. Untuk sementara, sekian dulu yang mulia. Saudara pembela, silakan. Nyonya Murni, kata Nyonya, Nyonya kawin 2 bulan setelah kekasih Nyonya meninggal. Memang Nyonya, masyarakat akan bertanya-tanya, bagaimana seorang gadis yang begitu mencintai seorang laki-laki tiba-tiba kawin dalam waktu begitu singkat dengan lelaki lain. Masyarakat cenderung untuk menghukum, tapi Nyonya berhak untuk membela diri. Nyonya tentu punya alasan. Apakah bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hancur luluh. Dunia ini serasa kiamat. Saya hampir-hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri, tapi Tuhan melindungi saya. Bermalam-malam saya berjuang melawan keinginan saya itu. Saya berhasil mengambil keputusan. Saya akan hidup terus. Saya harus bisa melupakan, tapi saya seorang perempuan sendiri memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya memerlukan perlindungan seorang yang sudah tidak ada. Satu-satunya orang yang mencintai saya kecuali Anwar adalah Bahri. Lalu saya membulatkan hati, siapa tahu saya dapat mencintai dia, karena ia lelaki yang baik, setia. Saya juga mencintai Anwar. Tidak pernah satu kata pun keluar dari mulutnya hal-hal yang merupakan Anwar. Setelah kami menikah, setiap tahun ia membawa saya ziarah ke makam Anwar. Mula-mula saya mengira mencintai 2 lelaki.
Tapi kenyataannya, saya mencintai seorang bayi. Lalu, di mana tempat Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai kenal. Terima kasih. Masih ada saudara penuntut umum? Iya yang mulia. Nyonya, apakah saudara Bari membahagiakan Nyonya? Dia berusaha sekuatnya membahagiakan saya, dan saya memang bahagia. Nyonya dusta. Bagaimana tidak? Baru tadi pagi Nyonya mengeluh pada suami Nyonya. Nyonya menuntut saat-saat yang dapat dijadikan kenangan. Karena suami Nyonya tidak dapat memberikan waktu yang menjadi hak Nyonya. Karena suami Nyonya bukan lelaki sejati yang mencintai istrinya, melainkan menikahi Nyonya hanya karena nafsu belaka. Oh, Puan mendengarkan sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi telinga. Itu tidak menjadi soal. Di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu percakapan rahasia, tapi karena Tuan tidak pernah mengerti bahasa yang kami pergunakan. Karena bahasa yang berlaku antara suami istri adalah bahasa yang khusus, yang hanya dapat dimengerti oleh mereka berdua. Mungkin kata-katanya sama dengan Tuan dengar pasar atau baca di koran, tapi setiap kata dibenahi rasa yang tumbuh dari suka dan duka kehidupan kemesraan mereka berdua. Kalau begitu, tidak masuk akal sekali usaha manusia mendirikan pengadilan untuk perceraian. Perceraian itu terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa pasar dan bahasa koran menjadi hak milik orang banyak. Baik, saya tidak akan memasuki persoalan itu lebih jauh lagi. Yang mulia, yang ingin saya buktikan di sini adalah saudara Bahri adalah seorang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nyonya, waktu saudara Bahri melamar Nyonya dan Nyonya menolaknya, apa yang dikatakan saudara Bahri pada Nyonya? Saya mengerti kekecewaannya. Apa yang dia ucapkan itu tidak penting. Penting atau tidak penting adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayo Nyonya, Nyonya tidak lupa. Yang mulia, apa boleh saya mengatakan sesuatu pada istri saya? Silakan. Katakan yang sebenarnya murni, hanya kebenaran yang bisa menolong saya. Sekarang soalnya jelas sudah. Apa yang menjadi niat pelaku tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan baginya. Majelis hakim yang mulia, apakah boleh saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya kira tidak perlu lagi. Yang mulia, apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh yang mulia, satu hal yang harus pasti, keputusan ini harus berdasarkan kebenaran tersebut. Dunia sudah terlalu syarat dengan berbagai macam prasangka. Baik, silakan. Surat ini kemudian dikirim pada Murni dengan bantuan prajurit. Tapi prajurit itu terbunuh dan surat ini tidak sampai ke tangan Murni. Surat ini ada pada saya. Saya minta majelis hakim yang mulia sudi untuk membacakannya. Adinda Murni yang tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih, hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar, harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda, Saiful Bahri. Terima kasih yang mulia. Saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan untuk diajukan pada saksi? Tidak yang mulia. Apa ada yang saudara ingin sampaikan kepada majelis hakim? Ada sedikit yang mulia. Sebuah perbuatan niatnya ditentukan oleh pelakunya. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, sudah cukup jelas niat apa yang tersembunyi di balik hukuman yang dijatuhkan oleh tertuduh. Biarpun saudara Bahri mengatakan bahwa ia melakukan segalanya demi Tuhan, demi bangsa dan negara, tapi niatnya sebenarnya adalah untuk menyingkirkan sayangannya. Oleh karena itu, saudara Bahri bukanlah seorang melakukan tugasnya, tapi adalah seorang pembunuh. Terima kasih. Saudara pembela, saudara saya izinkan untuk menyampaikan pembelaan saudara yang terakhir kepada majelis hakim. Majelis hakim yang mulia, kini sampailah saya pada akhir tugas saya, yaitu membantu dengan sekuat tenaga menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak kepada yang berhak.
mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Tapi itu hanya akan terjadi jika hati sanubari orang tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya. Jika suara hatinya masih bisa membedakan yang benar dan yang salah. Yang terbukti di mahkamah ini tidak apa-apa, kecuali bahwa saudara Saiful Bahri yang sekarang ini dihadapkan sebagai tertuduh adalah seorang yang jujur, rendah hati, percaya kepada Tuhan, dan seseorang yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas semua perbuatannya. Oleh karena itulah pada tempatnya, jika keputusan ini dikembalikan kepada hati sanubarinya sendiri, saya yakin bahwa majelis hakim yang mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dengan ini sidang saya tutup.